Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang wara'. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah membicarakan 6 bentuk wara'. Berikut ini kita akan lanjutkan ya dengan kutipan dan nasihat dari Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau di sini berbicara tentang wara' ya. Beliau mengatakan bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendorong hamba untuk bersikap wara'. Hanya meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak berangan-angan. Sementara keimanan yang mendalam akan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita berhadapan dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan membuahkan sikap zuhud terhadap dunia. Adapun ma'rifatullah, pengetahuan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara qanaah itu akan membuahkan sikap ridha. Dan terakhir zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, amal itu akan menghidupkan hati seorang hamba. Kemudian tawakal adalah rasa yang lahir dari iman seorang hamba terhadap takdir. Apabila seorang hamba senantiasa merenungi seluruh asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu akan membantunya untuk menjadi hamba yang zuhud. Kemudian taubat, zikrullah dan ridha itu akan membuahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan meningkatkan rasa syukur hamba kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula azam, tekad dan kesabaran dan kedudukan hamba akan menjadi terhormat dengan azam dan tekad tersebut, dengan kesabaran yang dia miliki. Kemudian juga kemampuan berpikir itu akan membantu lahirnya azam tersebut. Akan membantu lahirnya tekad untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendorong seorang hamba untuk memperhatikan setiap langkahnya, tiap detik, tiap saat di muka bumi ini. Sehingga hidupnya menjadi berfaedah, bermanfaat dan tidak terlewatkan, tersia-siakan begitu saja. Kemudian hamba yang memiliki rasa malu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertaubat dan mengakui dan mengetahui kesalahannya, itu akan mampu untuk menghancurkan dan meredam hawa nafsu hingga hatinya akan terus hidup dan terhibur. Dan jika demikian, dia akan menyadari, seorang hamba akan menyadari betapa naifnya dirinya
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak meminta kepada Allah sementara dia jarang menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau membersihkan hati, tidak mau menjaga lisan dari dosa. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi sikap-sikap tersebut akan melahirkan ya ketaatan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula merenungi ayat-ayat kauniyah yaitu alam semesta dan ayat-ayat kauliyah yaitu Al-Qur'an dan sunnah dengan baik, dengan tadabbur, itu akan membuahkan cara pandang yang benar. Dan dari situ akan lahir keyakinan yang benar pula. Ibnu Qayyim mengatakan ada dua kunci utama agar hamba dapat meraih semua kebaikan di atas yang disebutkan tersebut. Yang pertama adalah hamba itu harus memindahkan hatinya dari dunia kepada akhirat. Mengarahkan perhatiannya, fokusnya kepada akhirat. Dan meninggalkan sejenak fokus dan perhatiannya kepada dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba itu harus memanfaatkan hatinya untuk merenungi, memanfaatkan hatinya untuk merenungi, mentadabburi, mengagungkan dan mempelajari semua makna-makna ayat-ayat kauniyah dan kauliyah tadi. Ya termasuk ya maksud dan sebab ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menurunkan ayat-ayat tersebut. Dan lalu menjadikannya sebagai penawar bagi penyakit-penyakit yang menyerang hati. Karena hati itu dapat disembuhkan dengan ilmu, ya dengan basirah. Hati dapat disembuhkan dengan ilmu. Penyakit-penyakit yang menyerang hati itu dapat kita singkirkan dengan ilmu. Nah, seperti itulah jalan yang terdekat dan mudah ditempuh untuk dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menempuh jalan tersebut, dia tidak akan merasa lelah, dia tidak akan merasa lapar ataupun dahaga. Bahkan di jalan ini tidak ditemukan rintangan yang berarti ya seperti jalan-jalan yang lain. Nah, demikian ya penuturan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya berkenaan dengan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang hamba di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wara', itu adalah bekal yang dia perlukan dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh banyak tadi poin-poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, berikutnya kita akan berbicara masih di dalam bab wara' juga, yaitu meneladani wara' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi adalah teladan terbaik dalam segala perkara yang baik, termasuk di dalamnya adalah dalam sikap wara'. Beliau adalah panutan dan teladan orang-orang yang beriman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, ya, sewaktu pulang menemui keluargaku, aku mendapati, kata beliau, ya, Nabi bercerita, sewaktu pulang menemui keluargaku, kata Nabi, aku mendapati sebutir kurma jatuh di tempat tidur, tergeletak di tempat tidur. Aku pun memungutnya untuk memakannya. Ya, namun seketika itu muncul kekhawatiran bahwa itu merupakan kurma sedekah, kurma zakat yang tidak halal bagi beliau. Maka aku pun tidak jadi memakannya. Ini adalah bentuk wara', ya, menjaga diri dari perkara yang syubhat. Yang haram tentunya itu adalah satu yang wajib kita menjaga diri dan menjauhkan diri dari perkara yang haram. Kalau itu jelas-jelas statusnya kurma sedekah, tidak ada keinginan Nabi untuk mendekatinya, meraihnya, mengambilnya. Ini kurma masih belum jelas statusnya, tergeletak di tempat tidur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan ini kurma zakat atau kurma sedekah, ada juga kemungkinan kurma-kurma lainnya bukan kurma zakat atau kurma sedekah. Tapi Nabi di sini mengambil sikap yang aman bagi diri beliau, ya. Maka beliau pun menjauhi kurma itu, tidak jadi memakannya karena khawatir ya kurma itu adalah kurma zakat yang tidak halal bagi beliau. Nah, ini merupakan bentuk wara' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Ya, Rasulullah juga mengajarkan sikap wara tersebut kepada anggota keluarga beliau. Ya, pada suatu hari Al Hasan ibnu Ali, yaitu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil sebutir kurma zakat, tumpukan kurma. Waktu itu Al Hasan bin Ali masih kecil. Kemudian ia masukkannya ke mulutnya. Ya. Melihat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas mendekatinya dan segera mengeluarkannya dari mulut Al Hasan. Kemudian Nabi berkata kepada Al Hasan, jangan dimakan. Ataupun tidakkah kamu tahu, kata Nabi, bahwa kita keluarga Muhammad, Nabi berkata kepada Al Hasan bin Ali, ya, tidakkah kamu tahu bahwa kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Jadi Nabi menjelaskan kepada cucu beliau yaitu Al Hasan bin Ali, walaupun anak kecil ya, tapi Nabi memberikan satu masukan, ya, input yang positif, ya, satu informasi ataupun ilmu yang yang harus diketahui oleh Al Hasan bin Ali. Ya, jadi ini adalah pelajaran bagi para orang tua. Jangan berat ya untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Walaupun anak kecil, dia paham, dia mengerti. Ya, apabila kita sampaikan satu ilmu yang perlu dia ketahui, dia akan merekamnya. Terbukti ya satu ketika Abul Aswad Ad-Duali bertanya kepada Al Hasan bin Ali ketika Al Hasan bin Ali sudah dewasa. Apakah kenangan yang masih kamu ingat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Al Hasan bin Ali menceritakan kisah ini. Ya, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ketika Al Hasan bin Ali dewasa, ya dia ditanya oleh Abul Aswad Ad-Duali, adakah kenangan yang masih engkau ingat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Al Hasan menjawab, iya ada. Maka beliau menceritakan kisah ini. Ya, ketika beliau mengambil kurma zakat dan memasukkannya ke mulut beliau, Nabi datang dan mengorek kurma itu dari mulutnya dan mengeluarkannya dan berkata kepadanya, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ya, suatu pelajaran yang banyak sekali kita bisa petik ya dari kisah tersebut. Yang pertama adalah Nabi mengajarkan wara ya kepada anak kecil bahwa hendaknya menjauhi perkara-perkara yang haram. Ini tidak halal ya. Mungkin anak-anak tidak tahu ya, dia lihat tumpukan makanan dia ambil, dia kira itu halal ya, ternyata itu tidak halal baginya. Walaupun anak ini belum mukallaf ya. Kalaupun dia makan nggak kena dosa dia. Cuma perlu diajarkan kepada anak-anak, jangan kita biarkan. Wah, anak-anak nggak mengapakan, nggak kena hukum. Ya memang nggak kena hukum. Tapi ya ada satu pelajaran yang bisa kita tanamkan di situ. Nah demikian. Ya kemudian juga para orang tua janganlah merasa berat ataupun malas untuk memberikan satu masukan input yang positif kepada anak-anak. Ya, bicara kepada mereka, ya menjelaskan satu ilmu kepada mereka. Jangan kita katakan percuma disampaikan dia belum mengerti. Anak-anak sudah mengerti. Ya dia tahu dan terbukti ya Al Hasan bin Ali masih mengingat peristiwa tersebut sampai beliau dewasa. Sampai beliau dewasa. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersungguh-sungguh membimbing umat beliau agar menghiasi diri dengan sikap warok tersebut. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya Abu Hurairah, beliau berkata kepada Abu Hurairah secara khusus, dan ini juga untuk seluruh umat beliau ya. Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara', seorang yang wara'. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling taat, ya beribadah. Ya, wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Ya, jadilah kamu orang wara', niscaya kamu akan menjadi orang yang paling taat. Jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Dan sukailah bagi manusia apa yang kamu sukai untuk dirimu. Ya, sukailah bagi orang lain apa yang kamu sukai untuk dirimu. Takun mu'minan, niscaya kamu akan menjadi seorang mukmin. Ya.
Nah, kemudian wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Dan berbuat baiklah kepada orang yang bertetangga denganmu, niscaya kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati. Karena muslim itu adalah orang yang selamat ya tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Itu muslim yang sejati. Maka jadilah kamu tetangga yang baik ya kepada orang yang bertetangga denganmu, niscaya kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati. Wa aqillah ad-dhihq fa inna kasratad dhihq tumitul qalb. Dan sedikitkanlah tertawa karena banyak tertawa itu akan mematikan hati, ya. Banyak tertawa ya itu akan mematikan hati. Nah, itu pesan-pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, salah satunya adalah beliau berpesan kepada Abu Hurairah agar bersikap wara untuk menjadi hamba yang paling tinggi penghambaannya, ketaatannya kepada Allah, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang dapat membuat dirimu ragu-ragu, apa yang masih diragukan, dan beralihlah kepada apa yang tidak membuat dirimu ragu. Ambillah yang jelas, yang pasti, yang diyakini, yang tidak ragu-ragu kita untuk menjalani dan mengambilnya. Tinggalkan yang meragukan atau yang menimbulkan keraguan-raguan. Fa innas sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Karena kejujuran itu akan ketahuilah bahwasanya kejujuran itu akan membuat jiwa tenang, sedangkan kebohongan itu akan membuat jiwa gelisah. Ya, nah Nabi juga mengatakan ya bahwa al-ismu ma haka fi sadrik. Ya, dosa itu adalah sesuatu yang emang ganjal di dalam hatimu, menimbulkan keraguan-raguan, tanda tanya yang besar. Nah, kadang-kadang kita mengetahui ini adalah sesuatu yang sepertinya tidak layak dan tidak patut untuk dilakukan. Ini adalah satu perkara yang masih samar-samar. Tapi ya, hawa nafsu kita, ya bisikan syaitan, waswas syaitan itu mengalahkan itu semua hingga kita ya berani untuk melangkahi apa-apa yang mungkin itu adalah perkara yang dilarang ataupun perkara yang haram. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, jadi di sini juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan apa-apa yang masih samar-samar, ya masih abu-abu, perkara yang meragukan. Itulah wara'. Demikian pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu, kata Nabi, itu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Kita tahu ibadah itu banyak keutamaan-keutamaannya. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia dapat ini, dapat itu, dan lain sebagainya ya. Dan banyak manusia itu semangat bertanya tentang ibadah, amal-amal, dan lain sebagainya. Ya itu bagus, itu baik ya. Sebagian orang punya semangat yang tinggi untuk beribadah. Bahkan bertanya ibadah apa yang harus aku lakukan pada saat ini, pada waktu ini, dan seterusnya. Ya, nah banyak manusia semangat untuk menambah ibadah-ibadah yang dilakukannya. Itu baik. Tapi ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik dari itu keutamaannya, yaitu ilmu. Itu lebih Nabi sukai keutamaannya daripada keutamaan ibadah. Cuma kadang-kadang sebagian orang diajak untuk menuntut ilmu, dia berkata, ya, yang menjadi inti kan amal, bukan ilmu. Lalu mereka meninggalkan ilmu dan memperbanyak amal, tapi sayang tanpa ilmu. Nah, disinilah Nabi menjelaskan kepada kita semua bahwa keutamaan ilmu itu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah-ibadah yang dilakukan. Karena ilmu itulah dasar dari semua ibadah yang kita kerjakan. Hingga ibadah itu menjadi bermakna. Tanpa ilmu, mungkin saja ibadah itu menjadi maksiyah, menjadi satu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan tanpa ilmu, ya.
Nah, maka Nabi mengatakan fadlul ilm ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah, ya, daripada keutamaan ibadah. Ya, bagaimana juga di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang ahli ilmu, seorang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti perumpamaan ya al-qamar, bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Ya kita tahu apabila bulan purnama itu muncul, maka bintang-bintang itu pun padam ataupun redup cahayanya. Begitulah keutamaan ya seorang alim dibandingkan dengan seorang abid ahli ibadah. Maka jangan lupakan, walaupun kita katakan bahwa menuntut ilmu itu adalah salah satu bentuk ibadah. Menuntut ilmu itu juga ibadah. Dan ibadah menuntut ilmu itu menjadi dasar ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka jangan kita memandang sebelah mata keutamaan ilmu. Lalu ada yang berkata, ya ta'lim terus, nuntut ilmu terus, kapan amalnya, kapan beraksinya? Ya tentunya kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa beribadah dengan benar? Ya maka dari itu, ya kaedah yang dikenal di kalangan ahlus sunnah wal jamaah adalah al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini adalah satu kaedah yang sebenarnya bukan hanya di dalam urusan agama, akhirat. Di dalam urusan dunia juga. Berilmu sebelum kita melakoninya. Kalau tidak, itu bisa berbahaya. Ya, contoh olahraga ya, kalau tidak dilakukan dengan ilmu, itu bisa mengantar nyawa. Ya, berapa banyak kejadian misalnya orang terkapar di tengah jalan main sepeda mati. Ya seperti kejadian beberapa waktu lalu ya, Jumat yang lalu itu. Terkapar di pinggir jalan. Ya, jadi yang salah bukan olahraga sepedanya. Yang salah adalah dia melakukan itu tanpa ilmu. Itu urusan dunia. Itu perkara dunia. Itu kita perlu ilmu, kalau tidak berbahaya. Apalagi urusan akhirat. Ini kan berkaitan dengan ridho Allah. Allah ridho enggak kita melakukan ibadah seperti itu. Jangan-jangan itu bukan suatu ibadah yang dikehendaki Allah. Maka perlu ilmu di situ. Nah dari situlah kita dapat mengetahui ya keutamaan ilmu tersebut. Maka dari itu di masa Nabi SAW di kota Madinah, apabila Nabi tidak berjihad keluar Madinah, maka aktivitas di kota Madinah adalah di masjid ya, sholat 5 waktu dan majelis ilmu. Ya kita tahu Umar bin Khattab dengan seorang saudaranya dari kalangan Ansor itu berganti-gantian datang ke masjid karena tidak bisa mereka bersamaan datang ke masjid karena salah seorang dari mereka harus mencari nafkah. Maka mereka bergantian datang ke masjid Nabi untuk menuntut ilmu. Itu menggambarkan bagaimana kegiatan di kota Madinah ketika sahabat tidak diseru keluar untuk berjihad. Mereka menghabiskan waktu di Masjid Nabawi untuk mendengarkan ilmu. Maka majelis ilmu itu termasuk salah satu tujuan dibangunnya masjid-masjid rumah-rumah Allah. Ya. Salah satu tujuan dibangunnya rumah Allah adalah untuk mengadakan thalabul ilmi ataupun ta'lim di situ. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu menugaskan malaikat ya khusus yang bernama malaikat Sayyahun yang tugasnya adalah mencari majelis-majelis ilmu. Artinya apa? Majelis ilmu pasti akan ada selama malaikat-malaikat ini Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Mereka berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Walaupun selama pandemi ini ya kita tahu banyak masjid-masjid tutup sehingga majelis-majelis ilmu juga tidak bisa dilaksanakan. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ya pandemi ini sudah mudah-mudahan segera berakhir dan kegiatan-kegiatan di masjid sudah kembali pulih. Ya walaupun dengan protap COVID-19 ya protokol kesehatan yang harus dijalani. Tapi alhamdulillah majelis-majelis ilmu sudah hidup kembali. Karena itu merupakan salah satu tujuan ya dibangunnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada malaikat yang selalu mencari majelis-majelis ilmu itu.
Artinya majelis ilmu itu tidak boleh kosong ya dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh absen dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa khairu dinikum al-wara'u, dan akhlak terbaik di dalam agama kamu adalah wara'. Ya, salah satu akhlak tertinggi yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah wara'. Ini merupakan salah satu dasar akhlak. Ya, seorang muslim harus memiliki akhlak wara' tersebut ya, sehingga ya terjaga kehormatan dirinya, ya, terjaga kemuliaan dirinya, ya, terjaga martabat dirinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian juga diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi tentang kebaikan dan dosa. Ya, jadi Nawas bin Sam'an bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan dan dosa, ya. Ya. Ya, perbuatan manusia tidak lepas dari dua itu. Kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat dosa. Maka Nabi menjawab, albir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, kalau mau jadi orang baik, maka mulailah dengan akhlak yang baik. Kebaikan itu bermula dari situ, yaitu dari husnul khuluq, dari akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Adapun dosa, kata Nabi SAW, adalah apa-apa yang mengganjal dalam hatimu. Satu yang mengganjal di dalam hati kita. Wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Sesuatu yang kita sembunyikan, ya, sesuatu yang kita rahasiakan, ya, itu tidak lepas dari dua hal. Yang dirahasiakan itu kadang-kadang kebaikan dirahasiakan, ya, untuk menjaga keikhlasan. Dan ada satu hal yang dirahasiakan manusia juga, yaitu dosa. Dan biasanya manusia lebih suka merahasiakan dosa daripada merahasiakan kebaikan. Ya, walaupun dua perkara ini kalau bisa dirahasiakan, dirahasiakan. Karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu al-abda at-taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang kaya hati, bertakwa dan tersembunyi. Tersembunyi artinya ya dia menyembunyikan kebaikannya. Ya, tapi kita menyembunyikan kebaikan bukan karena benci orang lain akan tahu, tidak. Kita khawatir ya hati kita terfitnah sehingga amal itu jatuh dalam sum'ah, yaitu perkara yang bisa merusak amal setelah amal itu kita lakukan, ya, yaitu sum'ah. Sum'ah itu sesuatu yang kita lakukan seorang diri, nggak ada orang lain yang tahu, kemudian ya kita umbar ceritanya kepada manusia ya supaya dapat pujian. Nah, demikian. Nah, itu yang kita khawatirkan dari menceritakan kebaikan-kebaikan. Jadi kadang-kadang kebaikan itu juga dirahasiakan, tapi tujuannya adalah untuk menjaga hati. Dan yang paling banyak dirahasiakan oleh manusia adalah dosa, karena itu sesuatu yang dia tidak ingin orang lain tahu. Ya, nah kita tidak ingin orang lain tahu. Dan juga dosa, ya tentunya seorang hamba itu tidak boleh menceritakan dosanya dalam bab untuk berbangga. Itu termasuk al-mujahirun. Ya, Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahirun, yang menceritakan dosanya. Dia berbuat dosa pagi, dia ceritakan petang hari. Dia berbuat petang hari, Allah sembunyikan, Allah rahasiakan dosanya itu, lalu dia ceritakan di pagi hari. Nah, demikian. Ya, itu mujahirun. Allah tidak memaafkan hamba seperti itu. Nah, itulah dia sifat dari dosa, yaitu sesuatu yang ingin kita sembunyikan dan kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Nah, jadi dari penjelasan tadi dapatlah kita ketahui bersama ya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang wara' dan mengajarkan sikap wara' ini kepada sahabat-sahabat beliau. Nah, hingga kita pernah mungkin mendengar ya kisah Abu Bakar As-Siddiq ya ketika ada budaknya membawa makanan lalu beliau makan. Kemudian baru beliau bertanya, teringat dan bertanya, dari mana makanan ini? Lalu dia bercerita, ini makanan dari dulu aku
ya berpura-pura jadi dukun, kemudian aku mengobati orang. Nah, orang yang aku obati itu memberikan ini kepadaku, ya. Hasil dari berpura-pura jadi dukun, bukan beneran dukun ini ya, berpura-pura jadi dukun. Maka spontan, Abu Bakar As-Siddiq mengorek makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya dan mengeluarkannya, memuntahkannya. Ya ini merupakan bentuk sikap wara' Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi inilah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, ya untuk bersikap wara', ya menjaga diri dari perkara-perkara syubhat yang masih samar-samar. Nah, jadi apalagi hari ini terlalu banyak perkara-perkara syubhat yang beredar di luar sana, maka ya waro ini jangan sampai hilang dari diri kita, ya. Karena hari ini kalau kita tidak punya waro, hampir bisa dipastikan kita jatuh kepada perkara yang haram, ya, perkara yang haram. Bahkan sebagian orang sudah terbiasa dengan perkara yang haram. Ada yang nyaman nipu orang, nyaman dan tidak merasa bersalah, ya, dan merasa perbuatan yang dilakukannya itu halal, legal. Ya, padahal itu adalah suatu kezaliman. Ya, betapa hari ini suatu kezaliman itu dianggap suatu yang biasa, lumrah. Ya, nah inilah zamannya yang Nabi SAW mengatakan, ya akan datang kepada umat manusia sayati 'alan nasi zaman la yubali fihil mar'u bima akhadhal mal abihillin am biharam. Akan datang satu masa pada manusia di mana mereka tidak peduli lagi dengan cara apa mereka mengambil harta, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Ya sehingga hari ini menipu orang itu adalah suatu yang wajar, ya suatu yang lumrah, ya. Nah demikian, ya usaha yang ada tipu-tipunya itu dianggap satu yang wajar. Nah itulah zamannya ya, maka ya tentunya, cara kita untuk membentengi diri dari fenomena yang mungkin kita lihat di luar sana adalah dengan memelihara sikap wara'. Walaupun kita tahu wara' kita pun kadang-kadang naik turun ya, kadang-kadang muncul wara', kadang-kadang kita jadi meremehkan perkara-perkara bukan hanya yang samar-samar, bahkan yang haram kita juga remehkan, kan begitu ya. Hari ini seperti itu, apalagi di masa-masa sulit, ya ekonomi sulit dan lain sebagainya, itu kadang-kadang mendorong orang untuk gelap mata dan mencari harta dengan cara apapun. Sehingga muncul semboyan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal, ya seolah-olah itu adalah legalitas untuk mencari memakan rezeki yang haram. Apalagi syubhat, ya itu mungkin tidak dilihat lagi, ya dianggap halal saja, yang haram saja diposisikan seperti ya, suatu yang halal apalagi yang syubhat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka hari ini ya kita memang sangat memerlukan ya sikap waro ini, akhlak waro ini sangat kita perlukan ya, perlu kita miliki hari ini untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang berkaitan tadi ya kita bahas 6 perkara bentuk-bentuk wara' yang harus kita miliki ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Nah, demikianlah mudah-mudahan ya kita bisa menyematkan sifat ini pada diri kita. Ya tentunya ya seperti kesabaran, qanaah, zuhud dan akhlak-akhlak lainnya itu perlu latihan-latihan yang terus-menerus ya, karena akhlak itu tidak bisa sekali dua kali kita lakukan kemudian menjadi akhlak yang tercetak dalam diri kita, ya tidak. Di sini berlaku patah Allah bisa karena biasa. Maka kita membiasakan untuk warok. Kadang-kadang kita tergoda juga hingga warok itu kita kantongi dalam kehidupan sehari-hari. Ya di rumah warok, tapi begitu tiba di pasar hilang waroknya. Ya, nah kadang-kadang pada saat kita perlu warok, warok itu justru tidak nampak di hadapan kita, menjauh dari kita. Nah disinilah kita perlu latihan-latihan dan terus melatih diri untuk menjadi orang yang warok. Khususnya warok pada waktunya. Nah kita kadang-kadang warok di masjid, seperti orang warok kan begitu ya, tapi begitu di pasar hilang waroknya. Ini yang jadi masalah. Disitulah kita perlu untuk melatih diri menjadi orang yang betul-betul wara, ya.
Terutama pada saat kita memang betul-betul perlu wara' itu dan perlu melakukannya. Ya. Maka ini adalah ya kita banyak menjelaskan bahwa ilmu berkaitan dengan akhlak dan adab adalah perkara yang paling berat. Ini adalah ilmu yang bersifat praktikal bukan teoritis. Ini suatu yang harus kita jabarkan di dalam kehidupan, bukan teori di dalam buku atau di atas kertas. Itulah beratnya materi ataupun pelajaran akhlak. Ya, sehingga Abdullah bin Mubarak perlu waktu lebih lama belajar akhlak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita tahu bahwa Ibnu Mubarak menempuh masa menuntut ilmu itu lebih kurang 50 tahun, 30 tahun belajar adab, 20 tahun untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Para jemaah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Pembahasan masih berkaitan dengan sifat waro'. Nah, ikhwata selama zakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Papua. Begini Pak Ustadz, mau bertanya, saya ini sudah beberapa, tentang masalah keraguan Pak Ustadz, sudah beberapa hari yang lalu saya suci dari haid. Tapi saya selalu dibisiki sama setan Pak Ustadz, bahwa saya itu merasa belum suci. Karena pas saya mau mandi suci dari haid itu Pak Ustadz, saya agak ragu juga sih Pak Ustadz. Tapi saya bingung-bingung, akhirnya dengan keputusan saya Pak Ustadz terakhir sudah tidak ada darah lagi, saya langsung mandi, saya sudah tidak pedulikan lagi bisikan setan bagaimana begitu Pak Ustadz. Terus sampai sekarang masih dibisiki setan bahwa saya itu belum suci begitu Pak Ustadz. Jadi bagaimana ya Pak Ustadz nasihatnya Pak Ustadz supaya saya tidak berani melawan bisikan setan ini Pak Ustadz tentang keraguan-raguan ini Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraguan-raguan yang dihembuskan setan di dalam bab ya kita kata toharoh itu paling banyak. Seperti orang berwudu seolah-olah sudah buang angin padahal tidak, kan begitu ya. Demikian juga para wanita kadang-kadang keluar sesuatu dari kubul ya, dan itu dia merasa wudunya batal padahal tidak. Nah, demikian juga di dalam bab haid ya. Nah, tentunya wanita lebih tahu tentang darah kebiasaannya, namanya darah kebiasaan wanita. Dia bisa mengenalinya apakah ini darah haid atau istihadah. Ya, ada sifat-sifat tertentu yang bisa dibedakan antara darah haid dan darah istihadah. Ya, nah demikian. Kemudian juga ada jadwal ataupun hari ya dia di mana dia biasa menjalani haid ya. Ada yang biasa 6 hari, 7 hari dan ya tentunya lebih dari itu bisa dipastikan itu bukan darah haid lagi ya. Nah demikian juga baunya, warnanya itu bisa dia lihat ya apakah ini darah haid atau istihadah, darah istihadah. Kalau darah istihadah berarti dia sholat ya. Nah jadi dia tepis keraguan-raguan tersebut dan jangan diikuti karena itu dari syaitan ya. Nah was-was di dalam bab taharah termasuk salah satu was-was yang banyak menyerang manusia. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah ya, maka lakukan tadi sabda Nabi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu-ragu kepada apa yang tidak membuat ragu-ragu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu yang berada di Papua. Nah, ikhwatan Islam azakumullah, silakan masih kami buka kesempatan. Ya. Dan kami coba beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan seorang yang mempunyai sifat boros? Contohnya seorang istri yang selalu banyak keinginan, akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana cara menasihatinya, Ustadz? Syukran. Ya, termasuk salah satu sifat wanita Quraisy yang dipuji Nabi sebagai sebaik-baik wanita yang menunggang kuda, yang menunggang unta ya. Khairun nisa'in rakibnal ibil ya, nisa'u Quraisy ya. Sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy, maksudnya wanita Arab ya. Adalah wanita Quraisy. Kenapa?
dia punya dua sifat. Nabi menyebutkan di situ dua sifat. Yang pertama, dia adalah wanita yang paling sayang sama anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah wanita yang paling menjaga harta suami. Ya, nah termasuk di dalamnya di sini dijelaskan oleh para ulama, menjaga harta suami yaitu dia menjauhkan diri dari sikap mubazir, yang mana itu disebutkan termasuk salah satu ikhwanus sayatin, ya, saudaranya, temannya, sekutunya syaitan, ya, sikap mubazir itu. Maka seorang wanita hendaknya menjaga diri dari sikap mubazir tersebut, ya. Nah, demikian, dan menjaga harta suami, ya, menjaga harta suami, ya merawat barang-barang yang dibelikan oleh suami. Ya, ada sebagian wanita diberi berapapun habis. Ya, nah, nggak ada yang cukup baginya. Mungkin dia memiliki sifat hidup boros. Boros itu mubazir. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Apalagi hari ini, ya, ada dorongan untuk boros, ada dorongan untuk mubazir. Kenapa? Karena hari ini orang belanja nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke mall, nggak perlu ke pusat-pusat perbelanjaan, ya nggak perlu keluar rumah, dia bisa belanja dari kamar tidurnya, ya. Nah, kadang-kadang ada sebagian wanita dia belanja sesuatu, datang barangnya, dia bertanya, ini barang siapa? Lupa dia bahwasanya dia yang membeli. Itu saking ya banyaknya manusia hari ini terkena penyakit shopaholic istilahnya, ya. Ya gila belanja begitu. Ya dia nggak sadar bahwasanya uang yang dia pakai untuk belanja itu adalah uang suami. Nah, kadang-kadang sebagian suami itu diam, ya, karena dia ingin membahagiakan keluarga, dalam hal ini istri. Tapi kadang-kadang siapa tahan, ya, kalau terus-menerus dirongrong oleh istri, ya uang belanja dari tahun ke tahun naik macam harga barang, kan begitu, ya. Tahun ini uang belanja misalnya 2 juta. Tahun depan minta naik, kan begitu, ya, macam harga BBM saja. Harga barang itu naik terus, nggak ada turunnya. Nah, tentunya seorang wanita harus bisa menjaga harta suami. Menjaga harta suami ya bukan hanya ya gimana harta itu tidak dicolong, dibawa lari orang, enggak. Termasuk di dalamnya menjaga harta suami. Maknanya adalah ya dia menjaga diri dari sikap hidup boros dan mubazir. Dan dia menjaga inventaris rumah tangga, misalnya alat-alat barang-barang yang dibelikan oleh suami dia jaga dengan baik. Ya, ada sebagian istri, ya, apapun barang yang dibelikan hanya bertahan 1 bulan. Ya, bulan depan sudah minta lagi. Bulan kemarin baru dibelikan, ya, kita katakan setrikaan, ya, bulan depan sudah minta lagi. Kenapa? Setrika yang lalu rusak. Nah, jadi ini tidak menjaga harta suami. Maka jadilah istri yang pintar menjaga harta suami. Nabi memuji wanita Quraisy sebagai wanita Arab yang terbaik karena salah satu sifatnya adalah wanita-wanita yang bisa menjaga harta suami mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan sifat ifah? Apakah sama dengan waro ataukah perbedaannya ini ada di mana Ustaz? Ya, ifah itu kembali kepada makna menjaga kehormatan diri, ya, kehormatan diri dari hal-hal yang membuat hina, yang membuat jatuh martabat, ya, itu ifah, ya. Ya, misalnya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak pantas, yang tidak senonoh, yang tidak patut untuk dilakukan, itu ifah. Ya, sementara ya, itu kembali kepada marwah, ya, martabat seorang hamba yang harus dia jaga untuk menjaga ya kemuliaannya di hadapan manusia, kehormatannya di hadapan manusia. Ataupun waro adalah menjaga diri dari hal yang bisa mengotori jasmaninya, yaitu Nabi mengatakan la yadkhul jannah lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. An-naru aula bihi, neraka itu lebih patut untuknya. Nah, waro lebih kepada makna itu, yang menjaga hal-hal yang bisa merusak diri kita. Ya, karena kita ini ada amanah untuk menjaga badan kita, ya jangan sampai kita menumbuhkan badan kita dengan hal-hal yang haram, ya, atau hal-hal yang bahkan syubhat. Ya, itu kita khawatir jatuh kepada yang haram. Nah, mawarok ya lebih kepada makna tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya.
Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan seorang pelaku maksiat dan saat ini sudah bertobat dan berusaha untuk hijrah ke pengamalan sunnah? Apakah ini di masa lalunya ini mempengaruhi warok yang akan dia jaga, Ustadz? Mohon nasihatnya. Syukran. Iya, dia harus yakin bahwa at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan melebur, ya, akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Dengan catatan, ya, taubatnya itu adalah taubatan nasuha. Ya, dia benar-benar wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, ya. Nah, demikian. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi Allah mengajak dan menyuruh kita untuk bertaubat kepadanya. Dan hakikat taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan hiraukan apa-apa yang ada sebelumnya, ya. Jangan dihantui oleh masa lalu yang kadang-kadang muncul, ya, satu rasa di dalam hati kita, saya nggak pantas bertaubat. Nah, itu justru mengganjal taubat kita. Sebagian orang merasa dia tidak pantas bertaubat, itu kan bentuk keputusasaan dan berputus asa dari rahmat Allah, dan itu termasuk salah satu dosa besar. Maka kita nggak boleh ragu taubat kita diterima atau tidak. Kita harus yakin, dan tapi jalani syarat-syarat taubat itu. Nah, demikian, ya. Nah, itu mengganjal taubat kita. Sebagian orang ragu-ragu, kayak apakah taubat saya diterima atau tidak. Nah, ini was-was dari syaitan itu. Allah punya nama At-Tawwab. Allah Maha menerima taubat, dan Allah mengajak, menyuruh hambanya untuk bertaubat, ya. Dan Nabi menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertaubat, bahwa taubat itu dapat merubah yang buruk menjadi baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Allah akan rubah keburukan menjadi kebaikan. Itulah keutamaan dari taubat, dan taubat itu adalah ibadah yang sangat agung, ya. Taubat itu adalah salah satu ibadah ataupun perkara yang bisa menghapus semua dosa sampai syirik. Ya, itu dapat terhapus dengan taubat. Tidak ada dosa yang tidak terhapus dengan taubat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita tahu kisah seorang yang telah membunuh 100 jiwa, Allah masih terima taubatnya, ya. Dan dia mendapatkan husnul khotimah, ya, sebagaimana kita tahu kisahnya, ya. Dia mendapatkan su'ul khotimah, kemudian ruhnya dibawa oleh malaikat rahmah dan seterusnya. Nah, itu adalah buah dari kesungguhan taubatnya. Jadi kita tidak boleh ragu taubat kita diterima. Tidak boleh ragu tentang itu. Kita harus yakin taubat kita diterima Allah. Tapi, ya, tunjukkan kesungguhan taubat itu. Allah tahu mana yang berpura-pura dan mana yang bermain-main dan mana yang sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita sungguh-sungguh, kita harus yakin taubat kita diterima. Kecuali kita main-main taubatnya, yaitu kemungkinan nggak diterima kalau kita main-main, dan Allah Maha tahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.